Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zulfa Ulinuha, NIM 075. Di sini saya akan memaparkan UTS saya pada pertemuan ke-8, yakni analisis strategi STP, segmenting, targeting, dan positioning, dan pricing pada produk UMKM jamur tiram di CV Damarayu, Kabupaten Malang. Sebagai pendahuluan, latar belakang pada analisis ini dilatar belakangi karena sebagian besar negara berkembang, mayoritas penduduk Indonesia bergantung pada sektor pertanian sebagai mata pencaharian utamanya. Nah, sektor ini memiliki peran vital dalam perekonomian nasional, khususnya dalam memperkuat ketahanan pangan, mengentaskan kemiskinan, dan menciptakan lapangan kerja. Di antara komoditas yang ada, jamur tiram merupakan salah satu hasil budaya yang bernilai ekonomis tinggi. Nah, di CV Damarayu yang terletak di Jalan Sono Tengah, Desa Kebonagung, Kecamatan Pagisaji, Kabupaten Malang, merupakan salah satu pelaku usaha yang fokus pada budidaya jamur tiram. Jamur tiramnya jenis jamur tiram putih, serta produksi media tanamnya merupakan backlog. Melihat permintaan pasar yang terus meningkat untuk jamur tiram, CV Damarayu saat ini tengah melakukan pengembangan usaha secara signifikan. Nah, oleh karena itu, agar pengembangan usaha CV Damarayu efektif, diperlukan analisis pemasaran. Hal ini mencakup strategi segmenting, targeting, dan positioning untuk mengidentifikasi konsumen potensial dan membangun citra produk, serta analisis harga untuk memastikan profitabilitas usaha. Sebelum masuk ke analisis, saya akan jelaskan profil usaha CV Damarayu. CV Damarayu merupakan usaha budidaya jamur tiram yang berdiri sejak tahun 2006, yang didirikan oleh Bapak Ismanto. Usaha ini berawal dari keterlibatan beliau dalam pelatihan budidaya jamur yang diselenggarakan oleh dosen Fakultas Pertanian. Kemudian berkembang dengan dukungan bibit dan akses pasar. Awalnya, produksi dilakukan dalam skala kecil, sekitar 500 backlog per minggu karena keterbatasan alat dan tenaga kerja, serta modal yang berasal dari pinjaman keluarga. Seiring meningkatnya permintaan konsumen jamur, usaha ini terus berkembang dengan peningkatan kapasitas produksi dan perbaikan peralatan. CV Damarayu tidak hanya membudidayakan jamur tiram putih, tapi juga memproduksi backlog sebagai media tanam yang dijual kepada pelaku usaha lain. Dalam operasionalnya, CV Damarayu fokus pada jamur tiram putih karena memiliki permintaan tinggi dan sudah familiar di masyarakat. Untuk menjaga keberlanjutan produksi, usaha ini menjalin kemitraan dengan berbagai pemasok bahan baku seperti serbuk kayu, dedak padi, plastik, hingga bibit. Selain itu, CV Damarayu juga melakukan pengembangan usaha dengan bekerja sama dengan Universitas Brawijaya, khususnya dalam kegiatan pembesaran jamur. Seiring perkembangan, proses produksi yang awalnya manual kini telah beralih ke penggunaan mesin semi manual untuk meningkatkan efisiensi. Produk jamur tiram sebagian besar didistribusikan langsung ke pasar, terutama pasar Gadang, serta ke beberapa unit pengolahan. Sehingga jalur distribusinya relatif sederhana dan efisien. Yang bagian kedua yakni metode analisis, sumber data analisis. Dalam laporan ini menggunakan data dengan mode studi literatur dan juga wawancara dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Mengingat penelitian tidak dilakukan secara
dilakukan secara langsung di lapangan, cuma dilakukan setelah membuat laporan, dan sebelumnya hanya menggunakan data dari internet yang digunakan sepenuhnya bersifat sekunder. Data tersebut diperoleh sepenuhnya dari website, sosial media, dan jurnal penelitian yang secara spesifik meneliti UMKM jamur tiram di CV Damarayu. Nah, untuk teknik analisis datanya, data yang telah terkumpul diolah menggunakan teknik analisis konten. Proses ini melibatkan identifikasi dan klasifikasi informasi dari seluruh sumber data ke dalam 3 kerangka, yakni kelompok pelanggan yang dituju, fokus pasar utamanya, dan citra produk yang dibangun. Berikut ini penjabarannya. Yang pertama, segmentasi. Untuk segmentasi kategori geografis, yakni berada di wilayah Malang Raya, khususnya Pasar Gadang sebagai pasar induk. Selanjutnya, demografisnya yang dituju pada konsumen rumah tangga, pengecer pasar tradisional, serta pelaku usaha pengolahan jamur, misalnya keripik jamur dan olahan jamur basah. Untuk analisis psikografisnya, yakni kepada masyarakat yang peduli kesehatan dan memilih pangan organik. Untuk perilaku kebiasaan konsumsi, jamur tiram dikonsumsi secara rutin oleh rumah tangga, restoran, dan hotel karena mudah diolah dan bisa dipanen setiap hari. Manfaat yang dicari, konsumen memilih jamur tiram karena dianggap sehat, organik, aman dari bahan kimia dan pestisida. Dari segi kesehatan, yakni dikarenakan meningkatnya isu pangan organik mendorong perilaku konsumen untuk lebih memilih jamur tiram sebagai alternatif sayuran sehat. Ada kesetiaan penggunaan. Beberapa konsumen seperti rumah makan, industri pengolahan jamur, membeli secara berulang dalam jumlah besar untuk kebutuhan produksi olahan jamur. Nah, untuk analisis targetingnya, menargetkan konsumen rumah tangga yang membutuhkan jamur segar, pengecer di pasar-pasar seperti pasar Gadang, pasar pagi saji, untuk distribusi hariannya. Yang ketiga, industri pengolahan jamur di wilayah Malang. Untuk dari segi positioning, CV Damarayu memposisikan diri sebagai yang pertama sebagai produsen, tentunya produsen jamur tiram putih segar dan backlog yang berkualitas dan stabil. Yang kedua, usaha yang mengedepankan kemitraan dengan penyedia bahan baku dan sering bekerja sama dengan mahasiswa untuk menjamin kontinuitas produksi. Untuk strategi produk yang dilakukan, yakni produk utamanya jamur tiram putih dan backlog. Untuk kualitasnya, dilakukan peningkatan melalui inovasi komposisi media tanam, sebelumnya menggunakan bekatul dan jagung, kemudian diganti dengan sorghum yang bernutrisinya lebih tinggi, untuk hasil panen yang lebih optimal. Untuk segi keberlanjutannya, yakni melakukan kemitraan dengan berbagai pemasok bahan baku agar produksi tetap kontinu dan tidak terganggu. Jika kita melihat tabel strategi harga ini, terdapat perbandingan kondisi sebelum dan setelah pengembangan usaha. Dari sisi kapasitas produksi, terjadi peningkatan yang cukup signifikan, yaitu dari 12.000 backlog per bulan menjadi 20.000 backlog per bulan. Hal ini secara langsung berdampak pada total produksi yang meningkat dari 6.000 kg menjadi 10.000 kg per bulan.
Namun yang menarik di sini adalah harga jual tidak mengalami perubahan, tetap berada di angka Rp10.000 per kilogram, baik sebelum maupun setelah pengembangan. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan tidak menggunakan strategi kenaikan harga untuk meningkatkan pendapatan, melainkan mempertahankan harga yang stabil di pasar. Dengan harga yang tetap, peningkatan produksi berdampak langsung pada penerimaan kotor. Sebelum pengembangan, penerimaan kotor per bulan sebesar Rp60 juta dan setelah pengembangan meningkat menjadi Rp100 juta per bulan. Jika dihitung secara tahunan, peningkatannya yang awalnya dari Rp720 juta menjadi Rp1,2 miliar. Artinya, terjadi kenaikan penerimaan sebesar hampir 2 kali lipat tanpa adanya perubahan harga jual. Dari analisis ini dapat disimpulkan bahwa strategi harga yang digunakan adalah strategi harga stabil yang dikombinasikan dengan peningkatan kapasitas produksi. Strategi ini sangat efektif karena tetap menjaga daya beli konsumen dan stabilitas pasar, sekaligus meningkatkan keuntungan melalui volume penjualan yang lebih besar. Selain itu, strategi ini juga menunjukkan bahwa produk yang ditawarkan sudah berada pada harga yang optimal di pasar. Perusahaan tidak perlu menaikkan harga karena permintaan sudah cukup tinggi dan dapat dimaksimalkan melalui peningkatan produksi. Dengan kata lain, pendekatan yang digunakan bukan menjual lebih mahal, tetapi menjual lebih banyak, yang dalam banyak kasus justru lebih berkelanjutan dalam jangka pasar. Ini termasuk strategi price stability dan volume based profit strategi, yang mana keuntungan ditingkatkan melalui kapasitas produksi, bukan menaikkan harga. Selanjutnya ada tabel perbandingan pendapatan CV Dhamma-Rayu sebelum dan sesudah pengembangan usaha jamur tiram. Kalau data ini divisualisasikan dalam grafik, dapat dilihat tren sebelum pengembangan cenderung stabil karena harga dan produksi relatif konstan. Nah, setelah pengembangan, grafik penerimaan dan pendapatan signifikan selalu meningkat karena adanya peningkatan kapasitas produksi, bukan karena perubahan harganya. Selanjutnya ada tabel penerimaan sebelum pengembangan di tahun 2013 sampai 2017. Selanjutnya ada di tabel 3 itu pendapatan sebelum pengembangan. Saya jelaskan di tabel 2 terlebih dahulu. Jika kita perhatikan tabel, terlihat bahwa sebelum pengembangan itu kapasitas produksi hanya sekitar 12.000 baklok per bulan yang menghasilkan sekitar 6.000 kg jamur. Dengan harga 10.000 per kilogramnya, total penerimaan mencapai sekitar 60 juta per bulan. Jika kita lihat data dari tahun 2013 sampai 2017, terlihat bahwa produksi dengan harga relatif stabil tersebut, total penerimaan setiap tahun berada di angka yang sama, yaitu sekitar 576
juta rupiah, kecuali di tahun 2017 mengalami penurunan karena produksi menurun. Jadi bisa disimpulkan kalau bisnis ini tidak bergantung pada perubahan harga, tapi lebih pada konsistensi produksi dan distribusi. Yang keempat, yang tabel ketiga selanjutnya analisis tabel pendapatan sebelum pengembangan di tahun 2013 dan 2017 sampai 2017 maksud saya. Terlihat bahwa meskipun penerimaan cenderung stabil, biaya juga cukup besar, namun tetap terdapat keuntungan setiap tahunnya. Total keuntungannya mencapai 486 sekian. Selanjutnya tabel keempat penerimaan produksi pengembangan di tahun 2018 hingga 2022. Setelah dilakukan pengembangan, terjadi perubahan yang cukup signifikan. Produksi meningkat drastis dari sebelumnya sekitar 57.000 kg sekian per tahun menjadi 144.000 kg per tahunnya. Yang menarik, harga tetap dipertahankan di harga 10.000 per kilonya. Hal ini perusahaan tidak mengandalkan kenaikan, tetapi fokus pada peningkatan produktivitas. Selanjutnya di tabel kelima, analisis setelah pengembangan, terlihat bahwa keuntungan meningkat secara signifikan. Jika sebelumnya total keuntungan sekitar 486 juta, setelah pengembangan meningkat menjadi 1,7 miliar. Dari sisi konsumen, dengan harga 10.000 per kilogram masih tergolong terjangkau, terutama karena produk yang ditawarkan memiliki kualitas yang baik, segar, dan sehat. Harga stabil karena pasar jamur relatif tidak fluktuatif, dengan produktivitas rata-rata 0,4–0,6 kg per backlog. Harga ini memberikan keuntungan layak bagi Civida Merayu, terbukti dari analisis finansial yang menunjukkan usaha menguntungkan. Layakan harga bagi konsumen. Dari daya beli masyarakat, hal ini sesuai standar, terutama jika didistribusikan di pasar lokal di Malang Raya. Kualitas produknya juga segar, sehat. Nilai tambahnya didukung oleh distributor cepat langsung ke pasar hingga konsumen menerima jamur dalam kondisi segar. Dengan demikian, konsumen memperoleh harga yang wajar dan sebanding dengan kualitas produk. Dari seluruhan pembahasan yang telah kita pelajari, dapat disimpulkan bahwa keberhasilan suatu bisnis, khususnya UMKM, tidak hanya ditentukan oleh satu aspek saja, melainkan hasil dari perpaduan berbagai strategi. Dimulai dari konsep segmentingnya, targeting, dan positioning, sebuah bisnis dapat mengenali siapa konsumennya, apa yang mereka butuhkan, serta bagaimana cara menempatkan produknya agar memiliki nilai yang berbeda di mata pelanggan. Selanjutnya, dalam strategi produk, suatu usaha tidak hanya
dituntut untuk menciptakan produk, tetapi memastikan bahwa produk tersebut benar-benar memberikan nilai dan telah melalui proses pengujian serta mampu menjawab kebutuhan konsumen. Dari segi harga, penetapan harga bukan sekedar menentukan angka, tetapi merupakan keputusan strategis yang mempengaruhi persepsi konsumen dan keberlanjutan usaha. Seperti pada studi kasus yang dibahas, strategi harga yang ditonjolkan stabil dengan dikombinasikan peningkatan kapasitas produksinya dan terbukti mampu meningkatkan keuntungan tanpa harus membebani konsumen. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.